Baik, Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oh, terdengar jelas. Baik, terima kasih, Sangat Bu. jelas. Oh, Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Seksi MSKI, Bapak Saputra Iqnal Tanjung. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat pembuat komitmen dan operator komitmen pada Satuan Kerja Mitra KPPN Solok yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan asistensi ataupun BIMTEK pelaporan capaian output periode triwulan 3 tahun 2026. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab serta diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan asistensi dan BIMTEK capaian output periode triwulan 3 tahun 2026 pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026 dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Anggi Rizky Fadilah Dalimonte. Kepada Ibu Anggi kami persilahkan. Kalian. Waalaikumsalam. Baik, izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik. Langsung saja, hari ini saya akan membawa materi terkait paparan capaian output. Sebelumnya kita sudah pernah membawakan materi ini ya Bapak Ibu, ketika setelah periode triwulan 1 kita bawakan materi ini untuk beberapa preview-preview terkait dengan pengisian capaian output. Untuk pengisian capaian output, target itu sudah sampai di triwulan 3, di mana untuk triwulan 3 ini batas pengisiannya yaitu 14 Juli, masih minggu depan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memang memiliki RO atau KRO yang memang sudah selesai dan sudah realisasinya sudah 100%. Namun pada saat pengisian target terakhir kali itu masih diisi di Desember. Untuk pengisiannya silahkan saja Bapak Ibu kalau memang mau menyelesaikan di bulan Juli ini, silahkan diubah lagi targetnya, silahkan selesaikan di periode Juli untuk target diisi 100% dan target PCRO diisi 100% dan untuk RVRO silahkan diisi sesuai dengan jumlah target yang ada. Batasnya sampai 14 Juli ya Bapak Ibu. Namun kalau memang tidak ada perubahan atau memang masih ingin menggunakan target yang sebelumnya sudah diproses,
tahap ini boleh dilewati saja, boleh langsung dilakukan pengisian realisasi. Selanjutnya untuk fitur dispensasi perekaman target atau proyeksi. Fitur ini tersedia apabila Bapak Ibu melakukan revisi, baik revisi menambah ataupun mengurangi RO seperti yang disampaikan pada layar. Misal Bapak Ibu semulanya hanya memiliki 4 RO, kemudian revisi sehingga menjadi 5 RO. Nah, seperti contoh itu terdapat revisi DIPA terbit tanggal 20 Agustus 2026, volume sebelumnya 8 unit menjadi 12 unit. Nah, Bapak Ibu silahkan melakukan pengisian target ulang dengan memilih menu dispensasi, di mana Bapak Ibu akan dipersilakan untuk mengisi setelah realisasi itu selesai. Untuk bulan Januari sampai Juli itu volumenya akan diisi dengan 8, sedangkan ketika bulan Agustus akan terbuka menu dispensasi dan Bapak Ibu dipersilakan untuk mengubah target apabila terdapat perubahan di bulan Januari sampai Juli. Namun apabila memang tidak ada perubahan, silahkan diisi periode berikutnya saja di triwulan 3 ataupun triwulan 4. Selanjutnya menu sinkron data. Sinkron data ini sebenarnya menu yang disediakan untuk Bapak Ibu bisa menyinkronkan data dengan aplikasi My Interest. Untuk aplikasi My Interest sendiri ini sebelumnya memang mengambil data dari Sakti juga. Jadi pada periode sebelumnya Sakti mengirim data ke My Interest. Nah, dia Kemudian soalnya ini suara ya. apabila data tersebut memang ingin digunakan kembali, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk menggunakan sinkron data lalu melakukan perubahan sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu terkait realisasi kinerja Satker. Untuk realisasi batas-batas waktunya seperti yang tampak di layar. Untuk caput bulan Juni batasnya yaitu 9 Juni. Besok ya Bapak Ibu. Untuk pengisian caput sendiri itu 7 hari kerja setelah periode itu berakhir. Nah, 7 hari itu untuk pengisian caput yang terbuka. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi caput selama periode tersebut berkali-kali. Namun sebaiknya sebelum melakukan pengisian ulang, silakan dilakukan pengecekan dulu terkait IKPA-nya, IKPA komponen caput, lalu melakukan pengisian ulang. Namun untuk jadwal open period 7 hari kerja setelah periode itu berlalu, maka Bapak Ibu dapat mengisi tanpa menginformasikan ke CSO masing-masing. Apabila sudah melewati batas 7 hari kerja pertama dari periode open period tersebut, maka Bapak Ibu masih dipersilahkan untuk melakukan perubahan atau melakukan pengiriman melalui aplikasi Sakti dengan menghubungi CSO KPPN Solok lalu meminta untuk dilakukan open period. Untuk open period ini bisa dilakukan maksimal 3 hari kerja. 3 hari kerja. Setelah itu apabila tersebut masih kurang, maka Bapak Ibu masih dipersilakan untuk meminta tambahan waktu untuk melakukan perubahan pada data Sakti. Nah, selanjutnya ini ada anomali dan konfirmasi data capaian output. Untuk data capaian output ini sebenarnya KPPN itu sudah memberikan beberapa referensi ya Bapak Ibu seperti dilihat pada poin 3. Bapak Ibu apabila memilih melakukan pengisian PCRO, maka aplikasi akan otomatis menghitung gap. Gap itu adalah realisasi anggaran dikurang dengan persentase PCRO. Nah, apabila di atas batas atau di bawah atau gapnya bernilai negatif, maka akan terdapat beberapa referensi, Bapak Ibu. Nah, seperti pada layar itu ada referensi 1 sampai 8. Sedangkan apabila Bapak Ibu mengisi referensi 99, maka otomatis RO tersebut akan terdapat anomali berupa tidak terkonfirmasi. Untuk itu Bapak Ibu perlu mengisi konfirmasi ya pada aplikasi My Interest.
Nah, kami sarankan untuk memilih referensi dari 1 sampai 8 sehingga Bapak Ibu tidak perlu melakukan konfirmasi kembali dan tidak perlu divalidasi oleh KPPN. Namun apabila dirasa referensi 1 sampai 8 memang tidak memberikan alasan yang lebih sesuai, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk memilih referensi 99 dengan menginfokan kepada CSO agar divalidasi oleh CSO KPPN Solok. Untuk nilai gap yang disampaikan itu seperti pada layar Bapak Ibu, untuk gap untuk prioritas nasional batasnya itu sampai 20%, sedangkan yang bukan prioritas nasional itu batasnya 5%. Apabila Bapak Ibu memiliki gap di atas atau di bawah itu dapat memilih referensi seperti yang lebih itu bisa dipilih untuk referensi 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan apabila Bapak Ibu gapnya negatif, bernilai negatif, maka Bapak Ibu bisa memilih referensi 4, 5, 6, dan 8. Untuk PPCRO 100%, sedangkan RVRO lebih rendah dari target, Bapak Ibu juga dipersilakan untuk eh, mengisi referensi dengan poin 7 dan 99. Namun ini biasanya jarang terjadi ya Bapak Ibu karena apabila PCRO sudah 100%, seharusnya RVRO-nya juga sudah tercapai. Kecuali memang untuk persentase RVRO ini di atas 100%. Karena memang ada penambahan dan lain-lain. Namun senormalnya untuk RVRO apabila PCRO-nya 100%, maka RVRO-nya harus sama dengan jumlah target yang ada di kertas kerja. Kemudian untuk validasi dari pengisian caput. Seperti yang di layar, untuk validasi yang berwarna merah maka wajib diperbaiki. Untuk validasi berwarna merah maka Satker tidak dapat melakukan pengiriman ke KPPN, maka perlu dilakukan analisis termasuk dari kesalahan yang mana dan apabila memang masih belum bisa dikirimkan dapat mengkonsultasikan hal tersebut dengan CSO KPPN Solok. Namun apabila validasinya masih berwarna biru ya pada akhir yaitu validasi nomor 2, 5, 7, dan 8, Bapak Ibu dipersilahkan untuk melakukan konfirmasi saja pada aplikasi My Interest. Namun apabila ingin melakukan perubahan pada aplikasi Sakti juga masih dipersilahkan. Untuk perubahan saktinya masih sama jadwalnya seperti sebelumnya di saat open period. Sedangkan apabila Bapak Ibu memilih untuk mengonfirmasi saja melalui aplikasi My Interest, silakan menghubungi CSO agar dapat divalidasi untuk konfirmasi tersebut. Nah, untuk ini sudah saya sampaikan di mana validasi 1, 3, 4, dan 6 tidak dapat dilakukan pengiriman dan harus Satker wajib melakukan perbaikan data. Sedangkan untuk kode validasi 2, 5, 7, dan 8, Satker diberikan 2 pilihan, yaitu untuk melakukan konfirmasi data dan perbaiki pada aplikasi Sakti. Selanjutnya untuk alur pelaporan dan validasi data capaian output. Nah, untuk data ini untuk data-data yang memang tidak valid yaitu 2, 5, 7, dan 8 maka silahkan hubungi KPPN agar dapat mengonfirmasi agar nilai IKPA yang tercantum pada My Interest lebih valid Bapak Ibu. Karena kalau untuk apabila belum dikonfirmasi oleh KPPN nilai IKPA-nya akan bernilai 0, bukan berarti nilai apabila sudah dikonfirmasi KPPN untuk nilai IKPA tersebut untuk nilai RO tersebut bisa meningkat, bahkan bisa 100, berarti Bapak Ibu tidak perlu melakukan perubahan pada aplikasi Sakti. Namun apabila sudah dikonfirmasi ke KPPN, namun nilai RO-nya masih di bawah 100, boleh dikonfirmasi kembali apakah RO tersebut bisa dimaksimalkan nilainya atau memang karena sudah pengisian dari periode-periode sebelumnya sehingga untuk nilai RO tersebut memang maksimal. Oke.
Oke, Bapak Ibu, untuk maksimal nilainya hanya yang disampaikan pada aplikasi My Interest tersebut. Ya, ada apa konsekuensinya itu kan? Ya. Selanjutnya untuk penilaian Gimana? penilaian Lihat dan bawa. aplikasi My Interest itu, di aplikasi My Interest Bapak Ibu sepertinya oke. Oke, izin Bapak Ibu sudah terlihat kembali ya Pak Bu untuk tampilan di layarnya? Sudah. Oke, baik saya lanjutkan. Untuk penilaian terhadap caput itu masih sama seperti periode sebelumnya, di mana untuk periode Januari sampai November penilaiannya itu merupakan nilai dari realisasi PCRO dibagi dengan target. Jadi selama realisasi yang Bapak Ibu input itu di atas dari target yang sebelumnya disampaikan, maka nilai Bapak Ibu akan 100. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata mau proses untuk targetnya itu lebih besar daripada realisasi. Nah, untuk itu maka kami sarankan untuk ditingkatkan saja realisasinya, PCRO-nya ditingkatkan saja sampai dengan batas target yang sudah Bapak Ibu proses sebelumnya. Tapi kalau memang untuk periode Juli ada perubahan, untuk periode triwulan 3 ada perubahan, Bapak Ibu silahkan melakukan perubahan data target. Namun untuk periode 1 dan 2, karena memang targetnya sudah tidak bisa diubah, silahkan mengisi realisasi minimal sebesar dengan target yang sudah disampaikan sebelumnya. Sedangkan untuk Desember ada beberapa tambahan, yaitu penilaian berupa RVRO, di mana pada bulan Desember Bapak Ibu harus menyelesaikan RVRO. Jumlah RVRO yang disampaikan harus sebesar target yang ada pada kertas kerja Bapak Ibu sekalian. Untuk monitoring caput bisa dilihat pada aplikasi My Interest di menu tematik IKPA, konfirmasi capaian output, monitoring kiriman data sakti. Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan untuk tanggal postingnya dan sudah dilakukan posting beberapa kali. Nah, untuk konfirmasi apabila Bapak Ibu memang termasuk dalam validasi yang memerlukan konfirmasi, maka pada aplikasi My Interest akan muncul seperti tampilan layar berikut, di mana ada pada kolom validasi itu terdapat tanda X dan berwarna merah. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi untuk konfirmasi tersebut di kolom action yang bagian validasi. Hal tersebut biasanya disebabkan karena memang beberapa validasi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Sedangkan apabila Bapak Ibu mengisi tadi kode referensi 99 pada saat mengisi caput, maka pada kolom terkonfirmasi bisa muncul data tidak terkonfirmasi. Apabila memang muncul, Bapak Ibu silakan melakukan konfirmasi pada menu pada kolom action bagian konfirmasi. Kemudian Bapak Ibu mengonfirmasi kepada CSO KPPN Solok agar divalidasi. Untuk IKPA, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan masih pada menu tematik IKPA dan indikator pelaksanaan anggaran. Apabila semua step sudah dilakukan pengisian caput, untuk data juga sudah divalidasi, maka Bapak Ibu sudah divalidasi oleh CSO KPPN Solok, maka Bapak Ibu silakan melakukan pengecekan terhadap indikator pelaksanaan anggaran bagian capaian output. Apabila nilainya masih di bawah 100, Bapak Ibu silakan melakukan pengecekan pada RO yang bernilai di bawah 100. Kemudian apabila memang dianalisis memang bisa ditingkatkan, maka silahkan ditingkatkan. Namun apabila masih belum mendapatkan solusi, silahkan dihubungi CSO-nya untuk bertanya bagaimana agar RO tersebut bisa bernilai 100 agar caputnya maksimal. Mengingat untuk bobot caput ini paling besar ya Bapak Ibu di IKPA, yaitu sebesar
25. Sehingga apabila untuk caput ini persentasenya 100, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai 25 dari total nilai IKPA. Nah, berikut saya sampaikan daftar satker yang periode caput Juninya masih nilai. Dan terima kasih kepada seluruh satker yang nilai caputnya sudah sedangkan untuk satker 6 satker seperti di layar yang capaian outputnya masih belum 100, apabila untuk nilai di atas 90 sebenarnya boleh apabila ingin mempertahankan nilainya, namun apabila ingin meningkatkan dipersilahkan Bapak Ibu untuk menghubungi CSO-nya masing-masing. Terdapat 4 satker yang nilainya masih di rentang 90 sampai dengan 99,99. Apabila ingin melakukan konfirmasi dipersilahkan, namun untuk nilainya sudah maksimal dan sudah memenuhi. Namun untuk 2 satker yang teratas mungkin bisa melakukan konsultasi kepada CSO-nya untuk meningkatkan nilai caput tersebut. Baik, Bapak Ibu, berikut materi yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita kalau ada yang ingin bertanya boleh dikonsultasikan saja ya Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Anggi Rizky Fadila Del Monte yang sudah memberikan menyampaikan materi kepada kita ya, materi yang sangat informatif dan juga bermanfaat. Selanjutnya mungkin kita masuk kepada sesi Nggak tanya ada jawab. suaranya, Mbak. Izin Pak, di saya sudah kedengaran suaranya. Mungkin boleh di... Halo, sudah masuk suaranya? Sudah dari tadi sudah. Oh iya, oh iya. Kita masuk kepada acara berikutnya ya Bapak Ibu, yaitu sesi tanya Sudah. jawab dan juga diskusi. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand ataupun diketik pada kolom chat. Ada Ibu Iin Marianti dari KPI Kota Solok, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Widya. Mungkin saya mau nanya ini Mbak Anggi, kita kan punya 3 RO yang pagunya itu Rp1.000. Jadi kami diinstruksikan dari KPU RI itu agar direalisasikan di bulan Juli ini. Baik itu PCRO dan RFRO-nya. Kalau misalnya anggaran secara anggaran tidak terrealisasi, apakah bisa kami isi caputnya itu tetap sampai 100% dan RFRO-nya 1 gitu Mbak, untuk di bulan Juli nanti. Terima kasih Mbak. Umi. Sepuluh juta. Izin Ibu Widya, ini langsung dijawab atau menunggu beberapa pertanyaan? Boleh mungkin kita langsung jawab ya sambil nunggu yang lain. Oke, boleh. Untuk pertanyaannya terkait 3 RO yang nilainya 1.000 dan Rp2.000. 3 RO, ada 3 RO apabila ingin melakukan pencatatan PCRO sampai dengan 100% di bulan Juli. Sebenarnya untuk bulan Juli ini kita tidak sarankan pengisian sampai dengan 100% Kak, Bu. Tapi kalau memang mau mengisi sampai dengan 99% dipersilahkan. Karena memang untuk kalau ditanya nilai IKPA-nya berpengaruh enggak? Tidak. Karena memang untuk bulan Januari sampai November ini kita tidak memperhitungkan untuk RVRO. Jadi apabila RVRO-nya full ataupun tidak full itu tidak berpengaruh ke nilai IKPA. Namun yang menjadi anomali nanti ketika target itu selesai, tapi PCRO-nya itu di bawah 100%. Namun untuk hal tersebut juga boleh nanti diisi konfirmasi aja sih Kak. Jadi nanti Kakak kalau mau tergantung arahan atas
eselon kakak, apabila memang dimintakan untuk sesuai target, pero mungkin di bawah 100 ya Kak, 99 aja boleh. Tapi mengingat kita memang masih mengisi beberapa bulan lagi nih, masih ada 6 bulan lagi. Jadi disisain 6% untuk pengisian bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau memang mau isi target full boleh, RVRO-nya full boleh, berarti nanti setiap bulan mengisi konfirmasi untuk 3 RO tersebut. Gitu. Bagaimana Kak? Oke, baik Manggi, terima kasih. Iya, sama-sama. Kami persilakan jika masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini izin saya bacakan ya di kolom chat dari Bapak Taufik Hidayat. Satker 674291 sudah isi caput sesuai dengan ada yang ditarget, tapi kenapa nilainya belum maksimal? Oke, sebentar saya cek dulu. Terus. Izin Bapak untuk terkait nilai tersebut tadi termonitoring ya Pak. Apabila iya, Bapak dipersilakan untuk berkonsultasi dengan CSO saja ya Pak melalui WA KPPN Solo. Karena untuk hal tersebut nanti akan dianalisis terlebih dahulu oleh CSO untuk RO-RO yang memang nilainya tidak 100 dan nanti akan diberikan saran perbaikan. Baik, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Zul. Ceng Zul. Siapa yang Pak? Izin mungkin bisa dijelaskan lagi terkait gap itu. Gap antara Gap realisasi untuk dengan PCRO. Oke. Izin Bapak Ibu, saya izin menjelaskan untuk validasi ya Bapak Ibu, validasi terkait gap. Untuk gap ini sebenarnya kita diberikan batas untuk yang prioritas nasional kita diberikan gap sampai dengan 20, untuk yang tidak prioritas diberikan gap sebesar 5%. Nah, gap ini merupakan selisih antara realisasi anggaran dengan realisasi PCRO. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah mengisi nih target misalnya untuk bulan Juni sudah isi target 10 dan ingin mengisi realisasi sesuai dengan target yaitu sebesar 10%. Dan sampai dengan Juni 2026 realisasi PCRO yang Bapak Ibu lakukan misalnya dari Januari Bapak Ibu konsisten untuk mengisi 10 sampai dengan bulan Juni. Berarti kan akumulasi PCRO Bapak Ibu sampai dengan bulan Juni itu sebesar 60. Nah, 60. Sedangkan misalnya Bapak Ibu ternyata melakukan realisasi anggaran terhadap RO tersebut, bilanglah Bapak Ibu melakukan realisasi di atas sudah direalisasikan 90%, maka akan ada gap sebesar 90% dari realisasi anggaran dikurang dengan realisasi akumulasi PCRO sampai dengan periode tersebut. Berarti untuk gapnya yaitu 90 dikurang 60 sebesar 30. Untuk gap di atas 5%, maka Bapak Ibu diminta untuk mengisi referensi. Langsung ada di Sakti ketika Bapak Ibu mengisi caput pada user operator komitmen menu komitmen capaian output. Apabila ada
nanti akan ada referensi dari 1 sampai 8 dan ada 99. Maka Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi referensi sesuai dengan yang dipilih. Tadi kalau untuk gap di atas maka bisa memilih 1 sampai dipersilakan bila memang referensinya dirasa kurang pas dengan apa yang terjadi pada saat ke Bapak Ibu dipersilakan memilih referensi 99 yang lainnya. Namun apabila mengisi referensi tersebut pada aplikasi My Interest, data RO tersebut akan muncul data tidak terkonfirmasi dan nilainya untuk RA tersebut akan bernilai 0. Jadi Bapak Ibu apabila memang memilih referensi 99, silahkan konfirmasi kepada CSU-nya untuk melihat terhadap menu konfirmasi tersebut. Namun apabila memang poin 1 sampai 4 sudah menjelaskan kenapa gap itu terjadi, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi tersebut. Nah, apabila sebalik Bapak Ibu sudah mengisi PCRO, akumulasi PCRO sampai dengan bulan Juni misalnya sebesar 90, sedangkan Bapak Ibu cuma bisa realisasi anggaran setengahnya 50%, maka akan ada gap sebesar 50 dikurang 90, yaitu sebesar minus 40. Untuk target minus semua minus 1 itu juga untuk validasinya referensi yang ada pada sakti tersebut. Begitu untuk perhitungan gap. Namun gap ini boleh dinolin nggak? Boleh. Tapi jarang terjadi. Karena untuk di awal tahun kita sudah set untuk setiap pekerjaan yang ingin bukan. Namun masalahnya pekerjaan ini, output ini belum tentu berrealisasi anggaran. Bisa jadi untuk upaya yang kita tidak berhubungan dengan realisasi anggaran seperti pembuatan laporan atau dokumen-dokumen lainnya hitung dalam caput, namun bisa jadi terhitung dalam realisasi anggaran. Namun bisa jadi terhitung juga di realisasi anggaran apabila memang dalam hal melakukan butuh kertas dan memang direalisasikan untuk kegiatan tersebut, itu maka pengaruh. Tapi kalau dibilang output dan realisasi anggaran bisa tidak berbeda, malah berbeda. Begitu Bapak Ibu. Jadi gap itu normal. Apabila memang di atas telah dibatasi yaitu 5%, silahkan saja untuk memilih referensi yang ada. Baik, itu tadi ya penjelasan mengenai gap dalam capaian output. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kembali. Ini ada pertanyaan dari Bawaslu Kabupaten Solok di kolom chat. Izin bertanya, Kak Angki, mohon penjelasannya terkait kualitas pelaksanaan anggaran pada pengelolaan UP dan TUP untuk menilainya bagaimana. Kami pernah terlambat di UP 1 kali pada bulan Maret, setelah itu nilainya nggak pernah 100. Silahkan, Anggi. Bulan Mei 9 juta. Ini Sepertinya ini ya, Anggi ada masalah jaringan. Mungkin izin Widya yang jawab ya.
tadi dari Bawaslu menanyakan tentang nilai IPA untuk pengelolaan UP dan TUP. Nah, untuk formulanya itu UP dan TUP tunai itu adalah ketepatan waktu, persentase GUP disebulankan, dan persentase setoran. Nah, jika tadi disampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Solok itu pernah terlambat ya GUP-nya, maka jika pernah terlambat itu memang nantinya akan terakumulasi gitu nilainya, jadinya tidak akan bisa 100 karena masih terbawa dari nilai pada bulan yang pernah terlambat itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Nanti boleh kita kirimkan materi terkait paparan IPA, bagaimana formula perhitungan untuk nilai IPA. Halo, Mungkin Mbak Anggi mau tanya. Yap. Ya gini, kita kan kemarin tuh udah ngisi caput di bulan Juni boleh disampaikan Ibu dari Satker mana? dari BRMP Buah Tropika. Ya, silakan Ibu. Kemarin kita udah ngisi caput bulan Juni. Terus ternyata memang gapnya besar ya antara realisasi titiknya sama anggarannya. Terus kalau kasusnya seperti itu boleh nggak kita, kan sekarang dibuka nih untuk revisi target, boleh nggak kita menyesuaikan, bukan mungkin kalau menyesuaikan mungkin enggak ya, tapi biar antara gapnya itu nggak terlalu besar, kita nggak kita tentukan target lagi sesuai dengan realisasi anggarannya misalnya, boleh nggak? Izin Bu. Bu, apakah suara saya terdengar? Saya Ya. baru bergabung kembali. Ya, terdengar. Oke. Ya, Ya. terdengar. Yang besar realisasi anggaran atau PCRO ya Bu untuk gapnya? Realisasi anggaran. Realisasi anggarannya lebih besar ya daripada target yang sudah Lebih disampaikan besar. sebelumnya. Oke, kalau memang lebih besar untuk bulan Juni ini boleh disamakan saja Ibu dengan target yang sudah diisi. Namun silahkan melakukan perubahan target caput pada bulan Juli. Jadi nanti untuk gapnya itu akan mengecil di bulan Juli. Oh, berarti di bulan Juli saja ya, Bang? Yang di Iya bulan benar. selainnya berarti diabaikan saja ya? Di bulan sebelumnya, selama nilai IKPA-nya itu masih 100, kebetulan Ibu tidak termasuk dalam, berarti caput Ibu sudah 100 ya Bu? Sudah, alhamdulillah sudah. Udah, alhamdulillah. Oke, boleh dipertahankan saja. Kalaupun memang mau mengurangi gap, silahkan dilakukan di periode yang targetnya masih bisa diubah, yaitu periode triwulan 3. Iya. Iya. Oh, misalnya kita kan sudah dapat nilai banyak maksimal, misalnya 100 nilai IPA. Target Mohon maaf Ibu, di device saya suara Ibu kurang terdengar. Nggak, memang putus-putus nih. Oh iya. Mungkin boleh disampaikan di kolom chat ya Ibu ya. Oh, boleh. Ya. Atau ganti jaringan ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, masih kami buka kesempatan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin Wit, untuk Siapa? Satker Kemenhaj ada yang hadir nggak? Bapak Ibu dari Kemenhaj ada yang hadir? Ibu Reni atau Ibu Nofrianti ya?
Ada yang hadir, Ibu? Bagaimana, Ibu? Untuk capaian output ini dibantu oleh operator dari Kemenak ya, Ibu ya? Gimana, Pak Ikno? Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Iya, nggak apa-apa. Kalau ada kesulitan konsultasikan aja ke CSO. Soalnya nilai caputnya masih rendah ya. Tadi dari monitoring. Mm-mm. Terakhir besok soalnya. Iya, periode yang lalu itu sepertinya terlewat ya, Ibu ya. Jadi karena ini besok terakhir ya, diusahakan hari ini, jadi kita bisa lihat untuk nilainya berapa capaiannya. Nah, jadi masih ada waktu untuk perbaikan. Nah, kalau yang periode lalu itu seingat kita itu sudah sampai hari terakhir dari Kemenhaj itu belum mengirimkan. Mudah-mudahan yang sekarang bisa disampaikan di kesempatan pertama ya, kalau bisa hari ini. Ya, terima kasih Bu. Ini dari Bu Nur Hidayati tadi ada di kolom chat. Kalau kita menyesuaikan target Juli, apakah mempengaruhi nilai IPA Juni? Anggi, mungkin? Untuk ya boleh untuk pengisian target Juli itu tidak akan mempengaruhi untuk nilai IPA Juni ya Bu, karena untuk pengisian target tersebut dilakukan di periode berikutnya. Karena memang settingan dari target itu tidak bisa mengubah data-data sebelumnya supaya nilai IPA-nya tidak berubah. Begitu. Izin Bu Widya, mungkin kalau Pak Taufik masih ada, saya boleh sampaikan jawabannya tadi, Ibu. Silahkan. Pak Taufiknya masih ada sepertinya. Masih Jadi, Pak Taufik masih bersama kami masih bergabung? dari Satker 674291, Pak Taufik. Di daftar partisipan masih ada, Anggi? Masih ada ya, Pak? Masih ada ya, Bu. Oh, 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 oke, saya coba Anggi, mohon izin suaranya putus-putus. sampaikan saja untuk Satker Blok Selatan. Oke, sebentar. Masih Nah, putus-putus. ini sudah jelas ya? Sudah lebih jelas? Siap, sudah. Oke. Untuk Bapak Taufik, kode Satker 674291, untuk nilai IKPA-nya itu memang ada satu RO yang nilai tidak maksimal. Nah, ini 66,67. Kalau bisa kita lihat di sini itu EBA 994. Nah, kalau kita lihat susah. EBA 994 itu yang di sini. Nah, Bapak mengisi capaian output untuk bulan ini, mengisi PCRO sebesar 0. Nah, sehingga untuk realisasinya, untuk realisasi PCRO sampai dengan periode Juni, yaitu sebesar 33,32. Sedangkan targetnya sebesar 49,98, di mana realisasi PCRO itu lebih kecil daripada targetnya. Sehingga untuk nilai caput tersebut adalah 33,32 dibagi 49,98. Karena memang realisasinya lebih kecil, jadi nilainya di bawah 100. Apabila Bapak memang ingin melakukan caputnya 100, silakan melakukan pengisian PCRO sebesar 8,33. Begitu. Namun nanti memang kalau dikonfirmasi ke WA CSO juga boleh, nanti akan saya konfirmasi kembali. Oke, sekian dari saya, Ibu Widya. Ya, siap. Terima kasih, Anggi. Mungkin sudah cukup ya, Bapak Ibu ya.
sesi tanya jawab dan diskusinya. Kami mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan dan diskusi yang telah berlangsung. Semoga pertanyaan dan diskusi ini bisa memberikan jawaban dan solusi yang jelas ya untuk kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam capaian output. Nanti jika ada lagi yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor KPPN, nomor WhatsApp KPPN Solo. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai pada acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian rangkaian kegiatan asistensi ataupun BIMTEK pelaporan capaian output periode triwulan 3 tahun 2026 pada hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, Bapak Ibu PPK dan operator komitmen Satuan Kerja Mitra KPPN Solo atas kehadiran, perhatian dan partisipasinya selama kegiatan ini berlangsung. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat, nilai IPA kita meningkat dan juga capaian outputnya juga semakin berkualitas. Akhir kata saya sebagai pembawa acara mohon maaf untuk banyak kesalahan dan kekurangan pada kegiatan hari ini. Sampai ketemu lagi dalam kegiatan dan sosialisasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.